Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi, Ibu sekalian, dalam acara BIMTEK berjenjang tingkat dasar PP Paudikmas Jawa Tengah tahun 2020. Ini pertemuan kedua dari program BIMTEK ini. Sebelumnya marilah kita berdoa, semoga acara yang akan kita lakukan selama 2 jam ke depan dapat berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu peserta BIMTEK sekalian, perkenalkan saya Rudi Widarto selaku moderator selama 2 jam ke depan. Saya akan mendampingi Ibu beserta dengan narasumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah Ibu atau Mbak ini, Mbak? Mbak Endar, ya, biar lebih familiar kita panggil Mbak Endar. Nah, lengkapnya Mbak Endar Juniati, MPD. Beliau adalah Ketua Yayasan Anak Cerdas Ungaran, kemudian juga sebagai Direktur Pendidikan di Homeschooling Rumah Pemimpin Semarang. Beliau juga sebagai asesor, juga penguji kompetensi pendidik PAUD. Pada sesi ini beliau akan menyampaikan materi konsep dasar PAUD. Ibu sekalian nanti bisa berinteraksi dengan beliau, mencari tahu apa saja konsep dasar PAUD, nanti bisa diperdalam dengan materi yang disampaikan Ibu Endar atau Mbak Endar. Nanti paparan kurang lebih 1 jam, Mbak Endar nanti bisa dilanjutkan untuk tanya jawab. Jangan lupa Ibu juga nanti mengisi daftar hadir dan evaluasi narasumber di link chat. Jadi nanti mohon di link chat ini dipantau, nanti ada kita kirim share evaluasi narasumber serta materi-materi yang terkait dengan kegiatan saat ini. Mbak Endar mungkin sudah bisa mulai, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta pelatihan diklat berjenjang tingkat dasar. Senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Semoga 2 jam ke depan ini menjadi waktu yang cukup baik bagi kita untuk berdiskusi bersama-sama tentang konsep dasar PAUD. Materi ini tentu bukan materi yang asing bagi kita semua. Terlebih untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti pendidikan di S1 PAUD. Tetapi mari hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang materi ini. Semoga materi ini bukan materi yang membosankan, tetapi ada sesuatu hal yang baru yang kita bisa diskusikan bersama dan bermanfaat untuk pembelajaran kita di PAUD. Baik, mari sebelumnya kita akan gerak badan dulu teman-teman. Ini sudah jam 1 ya, jam 1 waktunya tidur, biasanya waktunya istirahat, tetapi supaya kita lebih segar, kita akan gerak badan dulu. Teman-teman di sana yang di kelompok-kelompok bisa berdiri terlebih dahulu. Kita akan mengikuti gerakan yang akan ditayangkan lewat video berikut ini. Yuk kita berdiri bersama yuk. Musiknya langsung.
berat badan ini. Bapak dan Ibu, saya harap hari ini kita bisa fokus untuk kegiatan kita hari ini. Materi ini bukan materi yang baru, saya yakin untuk Bapak dan Ibu, terlebih Bapak dan Ibu sudah cukup berpengalaman dalam menyelenggarakan pembelajaran di anak usia dini. Dan pada beberapa bagian pasti Bapak dan Ibu sudah mempraktekkan. Mari kita akan coba lihat bersama-sama berkaitan dengan materi ini. Mungkin sebelumnya kita akan lihat
bisa melambaikan tangan. Belum ada. Chatting ada? Atau lewat chat boleh? Mengapa perlu mempelajari konsep dasar PAUD? Belum ada. Belum ada ya? Boleh ditunjuk langsung, Mas? Tutup 5. Boleh? Kami persilahkan salah satu, saya tunjuk ya, Bu Nikmah dari KB Aisyah Banjarnegara Jateng. Bu Nikmah, KB Aisyah Banjarnegara Jateng. Monggo, kami persilahkan. Cek tes mic, terdengar suara saya? Mempelajari konsep dasar PAUD. Tes. Cek, terdengar suara saya, Jen? Ya. Aku nggak terlalu dengar. Jen, enggak terdengar di sini, enggak dengar. Kurang terdengar. Sudah. Cukup. Yeah. Intinya untuk konsep dasar PAUD itu sangat penting untuk semua pendidik PAUD karena bekal awal bagaimana kita mengetahui apa yang semestinya kita lakukan atau kita persiapkan bagi anak-anak selaku peserta didik. Jadi persiapan apa saja yang memang harus ada ketika kita akan membuat program untuk pendidikan anak usia dini. Garis besarnya seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Rikma bahwa ini penting karena ini sebagai persiapan untuk kita mendidik anak usia dini, gitu ya Bu Rikma ya. Baik, mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman yang lain? Pak Bambang ya. Pak Bambang Trisula. Yang silakan, mungkin ada yang punya pendapat dari Pak Bambang, Mbak. Oh, Pak Bambang ya ini. Saya. Oh, Bu siapa? Bu Kameranya mana? dari Bu Febi. Iya, Bu Febi. Oh. Silakan. Apa menurut Ibu? Febi Anggita Kurnia. Silakan Ibu. Ada yang melambaikan itu. Ada belum? Silakan. Yang lain dulu, Mbak. Oke. Bu Febi belum ya? Yang lain coba. Silakan. Kalau ada yang ingin berpendapat. Bu Siti Nurul Hasanah. Silakan. Bu Siti Nurul Hasanah. Ya, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Dari Malang. Oh iya, dari Malang. Wow, jauh sekali ya dari Jawa Timur ini. Silakan. Mengapa kira-kira kita perlu mempelajari konsep dasar PAUD? Biar tidak salah asuh, Bu. Oke, biar tidak salah asuh. Tidak salah yang asuh apa Ibu? Pendidikan yang kita ajarkan tepat sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangannya. Oke, jadi supaya guru-guru tidak salah asuh dalam mengasuh anak ya sesuai dengan perkembangannya begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, banyak sekali pendapat tentang mengapa kita perlu mempelajari PAUD. Beberapa tadi teman-teman sudah sampaikan dan nanti teman-teman akan membuat kesimpulan sendiri ya. Di akhir kita akan menyimpulkan kenapa sih konsep dasar PAUD itu penting untuk dipelajari oleh guru. Di akhir nanti kita akan membuat kesimpulan itu setelah kita akan mendiskusikan satu persatu berkaitan dengan materi-materi di konsep dasar PAUD ini. Baik, mari kita akan lihat bersama-sama. Apa yang dipelajari pada konsep dasar PAUD ini? Saya kelompokkan menjadi 4 hal pokok berkaitan dengan konsep dasar PAUD ini. Yang pertama adalah tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup. Lalu yang kedua berkenaan dengan landasan. Jadi mengapa pendidikan itu dilakukan, yaitu berkaitan dengan landasan yuridis, filosofis, dan kajian teoritis atau ilmiah. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Kemudian yang keempat adalah layanan holistik integratif. 4 hal ini. Nah, sebenarnya harapan saya ketika Fikon ini kita tinggal tanya jawab sebenarnya ya. Saya berharap teman-teman ketika nanti ingin bertanya boleh chatting atau nanti ketika ada sesuatu ingin langsung ngomong, menyampaikan sesuatu boleh ya.
Jadi tidak harus menunggu di akhir materi setelah saya menyampaikan. Boleh di tengah-tengah nanti ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh disampaikan. Baik, kita akan melihat dari yang pertama ini, bukan sesuatu hal yang baru ya, saya pikir ya. Pengertian, tujuan dan ruang lingkup. Pada bagian ini kita akan membicarakan beberapa hal ini ya. Baik, sebelumnya mari kita akan lihat Bapak dan Ibu bahwa arah pembangunan PAUD dari tahun 2011 sampai tahun 2045 tergambar di slide ini. Jadi sebelum tahun 2011, jadi tahun 2002 sampai 2011 itu waktunya untuk perluasan akses. Kemudian di tahun 2011 sampai 2015 ini adalah waktunya untuk pemantapan mutu. 2015 sampai 2025 adalah berkaitan dengan standar mutu nasional. Kemudian 2025 sampai 2035 itu standar mutu internasional, dan terakhir di tahun 2045 harapannya sebagai kado 100 tahun Indonesia Merdeka, kita sudah memiliki insan cerdas yang komprehensif, insan cerdas yang kompetitif sebagai kado 100 tahun Indonesia Merdeka. Ini arah pembangunannya yang sudah dirancang. Nah, kalau kita berbicara tentang PAUD ini sebagai arah pembangunannya sampai dari 2011 sampai 2045, tentu kalau kita lihat sudah cukup jelas ya arahnya ya. Tetapi persoalannya apakah kita sudah melakukan dengan benar pendidikan yang sudah kita lakukan ini? Apakah kita guru-guru sudah kompeten sehingga kita bisa memantapkan mutu? Apakah sudah siap berkaitan dengan standar mutu nasional? Kita sekarang ada di fase 2015 sampai 2025. Artinya kita sudah harus mencapai standar mutu nasional ini. Tetapi kenyataannya kita belum sampai ke sana ya, masih terus ada perbaikan dan sebagainya. Nah, harapannya kalau kita lihat dari visi pendidikan di Indonesia ini adalah insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Cerdas dalam hal intelektual, cerdas dalam hal sosial emosional, cerdas spiritual, dan juga cerdas kinestetik. Tidak sekedar cerdas intelektual, yang ini seringkali menjadi fokus para orang tua itu di sini ya. Seringkali kita fokusnya hanya di kecerdasan intelektual, sehingga yang dikejar hanya IQ, membaca, menulis, berhitung saja. Tetapi bagian yang lain belum. Tetapi berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, sesuai dengan visi pendidikan nasional kita, tentu kita berharap punya 4 kecerdasan ini. Nah, 4 kecerdasan dan termasuk punya kemampuan kompetitif, semangat juang yang tinggi, mandiri, pantang menyerah, inovatif, produktif, sadar mutu, dan berorientasi global. Nah, teman-teman, ini saya sekedar mengingatkan bagaimana arah pembangunan PAUD kita. Sekedar mengingatkan bahwa kita punya visi yang luar biasa berkaitan dengan pendidikan. Nah, visi itu tidak akan tercapai kalau kita tidak memulainya sejak usia dini. Kita harus memulainya sejak dini, dan Bapak Ibu sebagai pejuang-pejuang di pendidikan anak usia dini memiliki kontribusi yang luar biasa untuk bisa mencapai visi pendidikan Indonesia ini. Ya. Baik, mari kita akan lihat berkaitan dengan pengertian. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang pengertian tujuan dan ruang lingkup PAUD? Silakan, kalau ada yang mau berpendapat, kami persilahkan. Apa pengertian PAUD, apa tujuan PAUD, apa ruang lingkup PAUD? Kalau ada yang ingin berpendapat, kami persilahkan. Ada yang chatting, Mas? Atau mungkin boleh melambaikan tangan, klik biasanya kalau di Zoom itu klik yang di bagian tangan itu ya, melambai itu. Resen. Oh, resen, oke ya. Oh iya, dari mana Mas? Nora Aisyah dari
Ya, silakan Ibu Nora. Apa pendapat Ibu berkaitan dengan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup? Monggo. Ya, pengertian PAUD itu artinya mengembangkan potensi anak dari usia dini, usia 2,5 sampai usia 5. Tujuannya untuk mengembangkan kreativitas, aktivitas melalui juga bermain secara kebiasaan karakter anak. Itu saya kira itu. Ruang lingkup PAUD. Ruang lingkup PAUD yaitu meliputi sosial, agama, membangun kognitifnya, dan juga sistemnya, serta aktif kreatif dalam menggali bahasanya gitu. Oke, terima kasih Bu Nora. Pendapat Ibu dari mana Ibu? Mohon maaf, Ibu dari mana? Malang. Oh, dari Malang juga. Oke, terima kasih Bu Nora dari Malang. Salam teman-teman ya. Baik, ada yang lain mungkin punya pendapat berkaitan dengan apa pengertian, tujuan, dan ruang lingkup PAUD dari Realme C2, silahkan. Realme C2. Oke, nomor 1 siapa ini? Hah? Oh iya, namanya siapa Mbak ini? Realme. Dari mana? Ya, Waalaikumsalam. Dan nama saya Eka Pratiwi Wulandari dari PAUD Cerdas Banyuwangi. Dari? PAUD Cerdas Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi ya, dari Jawa Timur, luar biasa. Silakan Mbak siapa tadi? Eka Pratiwi. Eka ya. Soalnya namanya yang di situ Realme gitu ya, bukan Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Ya, menurut saya pengertian PAUD Cerdas itu ya. Silakan Mbak Eka. Ya, PAUD itu adalah tempat pembelajaran anak dari usia dini, membentuk karakter, kemandirian, sehingga menjadi menciptakan anak-anak yang cemerlang. Ada yang lain mau ditambahkan informasinya, Mbak Eka? Cukup? Oh iya, masih ada lagi nih dari siapa ini, Mas Cendra? Wiji Al-Hikam, Bapak atau Ibu ini? Ibu. Bu Wiji, dari maksudnya PAUD Al-Hikam gitu ya. Oke, silakan Bu Wiji. Ya, baik, terima kasih. Pengertian PAUD yang saya kita perkembangan 0 sampai tahun. Yang lain dan tujuannya untuk mempersiapkan anak usia dini atau usia TK khususnya kepada pendidikan lebih lanjut. Kemudian lingkup PAUD itu ada formal, non formal, dan informal. Oke. Baik, terima kasih Bu Wiji untuk pendapatnya dan juga teman-teman yang lain, Mbak Eka, Bu Wiji, dan juga Bu Nora ya. Baik, mari kita akan kupas satu persatu berkaitan ini sebagai penegasan berkaitan dengan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup yang akan disampaikan ini ya. Jadi teman-teman, apa sih pengertian PAUD? Ada banyak sekali definisi dari berbagai pendapat para ahli banyak. Tetapi saya coba akan mengambil salah satunya saja, yaitu yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Saya mengambil pengertian ini adalah pengertian yang diambil dari Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 14. Jadi apa yang dimaksud dengan PAUD itu adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 6 tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan pendidikan lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat deskripsi ini ada 4 hal. 4 hal berkaitan dengan pengertian. Bahwa PAUD itu programnya adalah program pembinaan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan, ya, pemberian rangsangan pendidikan. Lalu yang kedua, bahwa sasarannya adalah dari lahir sampai usia 6 tahun. Jadi dari 0 sampai 6 tahun. Lalu yang ketiga, kegiatan program-programnya mencakup semua pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik pertumbuhan moral agama, pertumbuhan fisik, motorik, pertumbuhan kognitif, sosial emosional, bahasa maupun seni. Ya. Ini stimulasi yang dilakukan. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi ada 4 hal ini berkaitan dengan pengertian yang saya ambil dari Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003. Nah, beberapa tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ya, berkaitan dengan perkembangan anak, usia, dan juga kesiapan lebih lanjut. Ini teman-teman bisa pahami ini, saya ambil dari itu. Kalau kita berbicara tentang tujuan, ada cukup banyak tujuannya ya. Ada 8 tujuan kenapa PAUD ini diselenggarakan, yaitu untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk mengurangi angka mengulang kelas. Jadi menurut penelitian bahwa anak-anak yang sudah memasuki pendidikan PAUD, biasanya mereka akan terus berlanjut. Jadi angka mengulang kelas itu, tinggal kelas itu berkurang, gitu ya. Kemudian mengurangi angka putus sekolah juga, mempercepat pencapaian wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak yang nanti kita akan bahas di materi yang lain, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, ini teman-teman tujuan kenapa pendidikan anak usia dini itu perlu dilakukan. Jadi tidak sekedar mempersiapkan anak ke pendidikan lebih lanjut, tetapi ada banyak hal yang lain yang mengikuti, ya. Nah, seringkali tapi pada bagian yang lain tidak. Tapi mari kita akan coba pahami ini bahwa ternyata punya banyak sekali tujuan ketika kita menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Kalau kita melihat tujuan menurut UNESCO, teman-teman, ada beberapa alasan ya. Kalau menurut UNESCO itu ada beberapa tujuan kenapa sih PAUD itu dari sisi pendidikan sebagai fondasi untuk anak bisa menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang dan angka putus sekolah seperti yang disampaikan tadi. Dari sisi ekonomi bahwa PAUD ini merupakan investasi yang menguntungkan bagi keluarga dan pemerintah. Secara sosial ini dapat menghentikan roda kemiskinan. Secara hak bahwa anak itu punya hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, ini menurut UNESCO. Tetapi secara umum bahwa tujuan PAUD ini adalah untuk menstimulasi, mengembangkan seluruh potensi anak. Baik potensi sosial, emosional, kognitif, dan sebagainya, maupun semua aspek kecerdasan anak. Ini kalau kita lihat secara umum. Nah, teman-teman, coba kita akan lihat bersama sekarang. Apa sih ruang lingkupnya? Di Indonesia, ruang lingkup sasaran anak usia dini adalah usia 0 sampai 6 tahun. Seperti yang disampaikan di pengertian tadi di ayat pasal 1 ayat 14 bahwa melayani pembinaan yang ditujukan pada anak-anak lahir sampai dengan 6 tahun. Jadi ini sasaran atau ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Meskipun di luar sana di beberapa referensi yang dimaksud dengan anak usia dini itu adalah sampai 8 tahun.
tapi kita akan mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia ini, bahwa layanan kita, ruang lingkup layanan kita adalah sampai usia 6 tahun. Ini yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Juga seringkali kita menggunakan beberapa istilah, ada PAUD, ada TK gitu ya. Tapi semuanya sebenarnya PAUD. Mari kita akan lihat bersama-sama. Nah, usia 0 sampai 6 tahun ini teman-teman, pelayanannya terbagi dalam 3 jalur. Ya. Pelayanannya terbagi dalam 3 jalur. Jalur layanannya adalah, yang pertama jalur layanan formal. Ini menurut Undang-Undang Pasal 28. Ada formal, bahwa anak-anak yang atau lembaga-lembaga yang disebut dengan TK, RA atau BA itu disebut jalur layanan formal. Kemudian ada non formal yang meliputi kelompok bermain, TPA dan SPS. SPS itu ada macam-macam teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman mengingat bahwa SPS itu ada pos PAUD, ada yang taman TPH yang terintegrasi dengan pendidikan anak usia dini. Ada kalau di Katolik itu Bina Iman Anak. Nah, itu masuk dalam kategori SPS. Jadi SPS itu bisa pos PAUD, bisa juga layanan-layanan yang lain yang itu diselenggarakan oleh biasanya institusi-institusi yang di bawah agama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah informal. Jalur yang ketiga adalah jalur informal, yaitu jalur yang diselenggarakan oleh keluarga dan juga masyarakat. Nah, teman-teman, ini perlu diketahui. Kalau kita berbicara usia, sebenarnya usia kalau menurut Juknis itu, di formal itu TK melayani usia 4 sampai 6 tahun. Sedangkan di kelompok bermain bisa melayani usia 0 sampai 6 tahun dengan prioritas usia 2 sampai 4 tahun. Ya, TPA juga begitu, bisa melayani usia 3 sampai 6 tahun. SPS bisa melayani 0 sampai 6 tahun. Jadi kalau kita menyebut PAUD, maka kita sedang berbicara keseluruhan, baik formal, non-formal maupun informal, dengan usia 0 sampai 6 tahun. Nah, seringkali kita keliru menyebutnya ya, kalau TK disebut TK, tapi kalau KB kita sebut sebagai PAUD. Padahal PAUD itu di dalamnya ada TK, ada kelompok bermain, ada RA, ada TPA, SPS, dan sebagainya. Jadi mari kita juga meluruskan, coba membiasakan penyebutannya juga supaya jangan sampai keliru. Nah, kalau kita berbicara PAUD, maka itu adalah semua yang usianya 0 sampai 6 tahun, baik itu dilayani oleh TK, kelompok bermain, RA, TPA maupun SPS. Kalau TK melayani 4 sampai 6, kalau KB bisa prioritas 2 sampai 4, walaupun bisa juga melayani 0 sampai 6 tahun. TPA juga demikian. Ini jalur layanannya seperti tadi ada yang disebutkan oleh teman-teman, ada jalur layanannya. Baik, lalu yang berikutnya, topik kita yang kedua adalah landasan PAUD. Nah, landasannya ini ada 3 hal. Ya, landasan yuridis, filosofis, dan ilmiah atau teoritis. Kita akan membahas ini, tapi pada bagian-bagian tertentu saya tidak akan menjelaskan secara detail. Teman-teman bisa pelajari sendiri nanti. Ya, kita akan mulai dari yang pertama ya, landasan yuridis. Ya, landasan yuridis tentang penyelenggaraan PAUD ini termuat di dalam amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B. Demikian juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 9 ayat 1. Kedua undang-undang ini, baik Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, keduanya intinya menyebutkan bahwa anak itu punya hak untuk hidup. Hak untuk mendapatkan
perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan, punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dua undang-undang ini menjadi landasan, makanya diselenggarakan pendidikan anak usia dini. Kemudian dasar yuridis yang ketiga yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang disebutkan di pasal 1 ayat 14 tentang pengertian pendidikan anak usia dini dan pasal 28. Bahwa pendidikan anak usia dini itu di ayat 1 dikatakan adalah pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dan juga termasuk jalur-jalur layanannya. Ada formal, non-formal, dan informal. Ini landasan yuridis. Kemudian teman-teman, ada landasan filosofis. Jadi landasan ini adalah sebagai dasar keyakinan yang diungkapkan oleh para ahli tentang pendidikan, tentang anak, yang menjadi dasar sehingga pendidikan anak usia dini mestinya diselenggarakan dengan cara seperti ini. Pendidikan anak usia dini mestinya guru-gurunya melakukan ini. Nah, ini yang menjadi dasarnya. Jadi pendapat para ahli ini yang kemudian jadi referensi untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Ada ini yang dari Indonesia ini, ya, Ki Hajar Dewantoro dengan Engarso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani dengan slogannya yang seperti itu jadi dasar. Kemudian ini dari Prancis, bacanya itu Jean-Jacques Rousseau, ya, Jean-Jacques Rousseau. Kemudian ada Pestalozzi, ada Froebel, ada Montessori, ada Piaget dan Vygotsky dengan pendapatnya tentang konstruktivisme sosial, tentang anak mestinya berinteraksi dengan lingkungan sosial, anak membangun pengetahuannya sendiri. Nah, pendapat-pendapat ahli inilah yang kemudian jadi dasar untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Teman-teman nanti akan diskusi di sini, makanya saya tidak menjelaskan lebih detail, karena saya harap nanti ini jadi bahan diskusi teman-teman sebagai tugas di akhir materi, ya. Tapi kita akan lanjutkan dulu sebelum ke sana. Baik. Yang berikutnya, nah, landasan ilmiah atau teori. Nah, ini bagian sangat penting yang perlu teman-teman ketahui. Di samping landasan yuridis, landasan filosofis dari para ahli, dan juga yang ketiga adalah landasan ilmiah atau kajian. Serta teman-teman, bahwa ketika anak lahir, dia itu sudah otaknya itu mengandung kurang lebih 100 sampai 200 miliar neuron atau sel saraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Jadi kecil-kecil begitu ya, ada kurang lebih 100 sampai 200 miliar. Yang ketika lahir itu siap saling bersambung-sambungan sel-sel itu. Nah, dia bisa menyambung dengan cukup banyak itu kalau ada stimulasi. Stimulasi yang tentu saja stimulasi yang tepat. Stimulasi yang didasari dengan rasa kasih sayang. Ketika kita melakukan stimulasi yang didasari rasa kasih sayang, itu akan merangsang 10 triliun sel otak untuk dapat saling bersambungan. Tapi ketika kita menstimulasi dengan tidak baik, ada bentakan, ada tindakan kekerasan, maka sel-sel itu akan menjadi rusak, luruh, tidak jadi bersambungan. Nah, oleh karena itu, kenapa pendidikan anak usia dini itu penting? Karena dari sisi teori tentang otak, bahwa ketika kita melakukan pendidikan anak usia dini, artinya kita memberikan stimulasi rangsangan pendidikan kepada anak, itu yang akan membuat 10 triliun sel otak anak itu akan berkembang dan menjadi rimbun sel otak. Nah, di samping itu, Bapak dan Ibu, bahwa usia 4 tahun, 0 sampai 4 tahun itu adalah golden age. Ya, kalau para ahli katakan itu golden age.
Karena apa? 50% kecerdasan manusia itu sudah terbentuk ketika usianya 0 sampai 4 tahun. Coba bayangkan kalau kita misalnya baru memberikan pendidikan atau stimulasi setelah usia 4 tahun. Baru usia 7 tahun baru kita mulai. Itu sudah sangat terlambat. Karena 50%-nya itu sudah terbentuk 0 sampai 4 tahun. 4 sampai 8 tahun itu 80%. Dan mencapai titik kulminasi 100% ketika usia 8 sampai 18 tahun. Jadi akan sangat terlambat ketika kita mencoba memberikan pendidikan stimulasi yang tepat ketika usia sudah lebih dari 8 tahun. Itulah kenapa pentingnya pendidikan anak usia dini itu dilaksanakan. Ini yang menjadi landasan, dasar ilmiah kita untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Karena itu masa-masa golden age. Masa-masa di mana anak punya kecepatan pertumbuhan otaknya itu di masa-masa itu. Karena 50% sampai dengan usia 4 tahun. Mari kita akan lihat ya. Coba mari Bapak Ibu lihat ini. Bahwa usia di grafik itu yang merah itu menunjukkan bahwa banyak stimulasi. Tetapi yang biru itu tanpa stimulasi. Perkembangan jaringan otak ketika dia memiliki banyak stimulasi, maka dia akan sangat rimbun. Kalau di bawah tadi, di gambar yang paling bawah tadi, Bapak Ibu bisa lihat. Oh ya. Nah, sebelumnya ini, gambar yang paling bawah itu kelihatan rimbun sekali karena apa? Stimulasinya cukup baik. Sehingga rangsangan anak, otak anak itu berkembang dengan baik, sehingga sambungan-sambungannya akan sangat cepat terbentuk. Nah ini ya, yang tanpa stimulasi tentu akan banyak yang luruh. Nah Bapak Ibu juga lihat ini di grafik ini, grafik yang biru ini adalah grafik perkembangan fisik otak anak. Sementara yang bawah ini intelektual anak. Yang seperti tadi disebutkan bahwa intelektual anak itu akan 50% terbentuk antara 0 sampai 4 tahun, 80% sampai usia 8 tahun. Baik, kita akan lihat bersama coba ini adalah cara kerja otak yang akan kita. Baik, ya, baik teman-teman. Sebelum ini deh. Ya udah itu. Baik. Jadi kalau teman-teman lihat cara kerja otak itu, dia belajar mungkin di awalnya ketika akan menyambung itu sulit. Seperti hanya ketika tadi ada diilustrasikan ada 2 orang yang sedang membuat jembatan antar tebing gitu ya. Ketika awal pasti sulit, harus memulainya dengan sulit. Tetapi ketika sambungan itu sudah tersambung dengan baik, itu akan mudah untuk anak kita belajar. Nah itu berkaitan dengan stimulasi kita ke anak-anak. Jadi awalnya mungkin akan sulit. Stimulasi yang kita lakukan sebenarnya tujuannya adalah untuk menyambungkan antar sel-sel saraf tadi. Ya, menyambungkan antar sel-sel saraf. Ketika sudah tersambung, itu akan semakin mudah anak untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Seperti hanya di ilustrasi yang disampaikan tadi. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin berbagi atau mungkin ingin ada yang dikonfirmasi atau diceritakan, silakan. Ya. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada kita bisa lanjut. Jadi saya review sedikit, ada 3 landasan, yaitu landasan hukum berkaitan dengan undang-undang, kemudian landasan filosofis berkaitan dengan pendapat para ahli, dan yang ketiga adalah landasan teoritis atau kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan otak, mengapa pendidikan anak usia dini itu penting. Ini yang perlu teman-teman pahami. Monggo kalau ada, silahkan. Tidak ada? Baik, kalau belum, oh ya, silakan. Vivo 1816. Namanya siapa? Boleh memperkenalkan namanya?
Silakan. Silakan Mbak. Ada yang mau disampaikan, didiskusikan mungkin? Maaf, tidak ada. Oh, tidak ada. Baik. Ya, baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Pengertian, tujuan ruang lingkup, dan landasan sudah. Kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip. Ya, prinsip-prinsip pembelajaran. Mari kita akan lihat video berikut. Nah, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan Bapak dan Ibu mencatat. Kira-kira di video itu yang muncul prinsip-prinsip apa saja? Ya, saya ulangi. Saya akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Lalu Bapak Ibu bisa mencatat, mengidentifikasi ada prinsip-prinsip pembelajaran apa yang muncul di video berikut, dan nanti boleh menyampaikan hasilnya kepada teman-teman di forum ini ya. Langsung. Sudah. Baik. Baik teman-teman. Itu tadi video pembelajaran di sebuah ruangan, di sebuah sentra ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat, kira-kira yang muncul, kira-kira prinsip-prinsip apa yang muncul dari proses pembelajaran itu? Yo, silakan. Ya, Bu Nora Anisah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nora lagi. Ya. Saya silakan. Bisa agak keras sedikit. Nama saya Butina dari TA Ridwanus Solihin. Okay. Dari video yang saya lihat tadi, prinsip pembelajaran yang muncul adalah bahwa di situ yang pertama mungkin bermain sambil belajar. Kedua, berpusat pada anak, mengembangkan kreativitas anak bermain secara aktif, mengembangkan seluruh aspek
perilaku, fisik motorik. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari video yang saya lihat tadi. Terima kasih. Ibu siapa namanya tadi dari? Bu Tina dari Teater Solihin. Bu Tina. Oh ya, dari kabupaten mana? Kristina, Malang, Kota Malang. Oh, Kristina. dari Kota Malang. Oke, terima kasih Bu Tina untuk sharingnya ke teman-teman. Baik, ada yang lain lagi silakan. Ada yang ingin berpendapat? Kira-kira yang muncul dari video tadi, prinsip-prinsip pembelajaran apa saja sih? Bu Ani prihatin. Ya. Boleh menyebutkan dari mana kabupatennya juga supaya kita tahu juga. Monggo Bu Ani, silakan. Dari KB Mutiara Hati, Kabupaten Malang. Oh iya, dari Malang lagi. Oh, luar biasa Malang. Silakan Bu Ani, monggo. Apa yang muncul? Prinsip pembelajaran yang saya lihat dari video tadi, yang pertama belajar melalui bermain, lalu berorientasi pada perkembangan anak, lalu berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat ke anak dan pembelajaran aktif, juga didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar dan narasumber, juga sumber belajar, lalu pengembangan nilai karakter. Cukup? Wah, luar biasa Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ani dari Malang sudah sharing tentang pendapatnya. Ada yang lain lagi nggak ini? Apa yang muncul dari video tadi? Prinsip apa? Ibu? Eni Hidayanti. Oke, silakan Ibu Eni Hidayanti. Boleh sebutkan dari mananya juga supaya kami tahu ya. Eni Hidayanti. Monggo Bu Eni. Di-unmute dulu, Bu. Oh, di-unmute dulu itunya. Ya, terima kasih. Ya. Saya dari Mutiara Hati, Malang. Oke. Monggo. Kabupaten Malang, Bu. Ya. Ya, Ibu terus apa prinsipnya? Prinsip pembelajaran dari PAUD yang lihat dari video tadi, berorientasi pada perkembangan anak, belajar melalui bermain, berpusat ke anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada kebutuhan anak, pemanfaatan media belajar dan sumber belajar, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, dan berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Eni Hidayati. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Luar biasa teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah melakukan itu, prinsip-prinsip belajar itu. Tetapi saya akan sedikit mengingatkan lagi tentang prinsip-prinsip itu supaya pada mungkin teman-teman yang sudah agak lupa tentang prinsip-prinsip ini boleh mengingatnya ya. Saya akan bahas secara cepat saja berkaitan dengan ini. Ya, kita akan bahas satu persatu. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh teman-teman bahwa ada 10 prinsip kira-kira berkaitan dengan pembelajaran anak usia dini ini. Ya, kalau kita lihat video tadi nampak bahwa anak-anak bermain ya, bukan seolah-olah bermain. Kenapa saya
katakan seolah-olah bermain, karena saya sering kali melihat ketika kunjungan ke beberapa, kita katakan bermain, tapi sebenarnya anak-anak tidak, karena harus menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas, ada 4 tugas, ini 1, itu 2, 3, 4, kemudian setiap anak berputar harus menyelesaikan tugas 1, menyelesaikan tugas 2, 3, 4. Kalau belum selesai kemudian guru mengatakan, cepat itu temanmu sudah selesai loh. Menyelesaikan tugas yang itu, nanti kalau kamu belum selesai, nanti nggak bisa main loh. Jadi anak-anak tidak rileks. Seperti dikejar-kejar untuk melaksanakan tugas. Tapi mari kita lihat bahwa ketika kita menyelenggarakan pendidikan usia dini, kita harus menyelenggarakan dengan bermain, bukan seolah-olah bermain. Ya. Lalu berorientasi pada perkembangan anak. Tidak semuanya disamakan, walaupun kita sudah punya rencana pembelajaran yang dalam 1 hari yang mungkin semuanya sama, tetapi kita lihat perkembangan anak kita. Perkembangan mental dengan perkembangan usia kadang ada yang tidak sejalan, ya. Kita akan lihat bahwa anak usia, teman-teman harus pahami perkembangan bahwa ada masa sensori motor itu usia 0 sampai 2 tahun, ada masa praoperasional 2 sampai 7 tahun, ada masa operasional konkret berkaitan dengan kognitif, ada psikososial, ada masa-masa di mana anak punya trust, percaya dan tidak percaya, ada dia harus mandiri dan sebagainya. Itu perlu dipelajari lebih jauh tentang perkembangan anak. Besok teman-teman akan belajar secara khusus tentang perkembangan anak ini. Jadi ketika kita membelajarkan harus berorientasi pada perkembangan anak. Lalu yang ketiga berorientasi pada kebutuhan anak. Teman-teman tahu bahwa kebutuhan menurut Maslow, jadi kalau teman-teman lihat hierarkinya Maslow itu, orientasinya ke sana dulu. Itu jadi dasar kita untuk kita melakukan pembelajaran dengan lebih baik. Bahwa menurut Maslow itu kebutuhan pokok yang pertama, yang kalau teman-teman di piramida itu yang paling pokok itu yang paling bawah adalah fisik. Kebutuhan fisik, lapar, haus, itu harus terpenuhi dulu. Kalau ini sudah terpenuhi, baru meningkat ke kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan tentang rasa aman, tentang rasa dilindungi, tentang rasa dihargai. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan rasa kasih sayang. Ini lalu harga diri sampai kemudian aktualisasi diri. Orang tidak akan memikirkan dia aman atau tidak kalau kebutuhan fisiknya yang paling dasar yaitu makan, minum itu tidak terpenuhi. Kadang orang bisa menerjang soal aman dan tidak aman ini kalau kebutuhan fisiknya, rasa laparnya tidak terpenuhi, ya sudah, nggak mikir dia apakah itu aman atau tidak. Itu ya kalau teman-teman perhatikan di luar. Nah, sama dengan anak-anak, dia tidak akan bisa merasakan yang lain, merasakan bahwa dia butuh sesuatu yang lain kalau kebutuhan dasarnya tentang fisik tadi belum terpenuhi. Bagaimana di sekolah? Ketika berangkat sekolah, apakah dia dalam kondisi lapar? Ya, kalau dalam kondisi lapar, teman-teman mau mengajak bergerak dan sebagainya, ya pasti tidak akan bergerak dia. Kita harus ketahui dulu apakah dia dalam kondisi lapar, ataukah dia dalam kondisi haus. Dari rumah, orang tuanya sudah memberikan makan belum, itu harus dipahami. Lalu yang berikutnya, kasih sayang. Di sekolah bagaimana? Apakah anak-anak merasa terlindungi, nggak merasakan aman tidak dengan guru-gurunya? Kalau tidak, ya sulit bagi dia untuk bisa masuk dalam pembelajaran. Nah, ini orientasi pada kebutuhan anak. Lalu berpusat pada anak. Bukan berpusat pada guru, tapi berpusat pada anak. Anak sebagai subjek, bukan objek. Jadi dia adalah subjek pembelajaran kita, bukan objek pembelajaran kita. Pembelajaran yang aktif. Kalau kita lihat di video tadi ada ya, anak-anak aktif. Bukan pasif duduk manis. Mungkin gurunya kalau misalnya anak-anak bergerak sedikit, disuruh duduk, diam, tidak. Tetapi anak-anak aktif, melakukan aktivitas. Ini 5 prinsip. Lalu yang berikutnya, teman-teman,
berorientasi pada pengembangan nilai karakter. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, maka nilai-nilai karakter ini menjadi hal yang penting. Sikap ini menjadi dasar kita sebelum kita masuk ke pengembangan yang lain. Pembelajaran karakter ini bisa melalui pembiasaan maupun keteladanan, ya, yang terprogram dalam kegiatan sehari-hari, pembiasaan-pembiasaan itu, dan keteladanan dari guru. Di beberapa tempat, seperti yang di lembaga yang kebetulan saya kelola, kami mengembangkan nilai karakter dengan mengacu pada mengadopsi dari IHF, Indonesian Heritage Foundation, ya. Jadi ada 2 hal pokok yang kami selenggarakan. Yang pertama dengan waktu khusus, ada waktu khusus pengembangan nilai karakter selama 30 menit maksimal, dengan buku cerita, dengan kemudian boneka-boneka tangan atau media yang lain. Kita katakan bahwa pembelajaran dengan nilai-nilai karakter itu dengan knowing, feeling, dan acting. Kemudian ada waktu yang dimasukkan dengan integrasi. Integrasi dengan kegiatan-kegiatan dari pagi, mulai penyambutan sampai anak-anak pulang. Jadi itu yang kita bisa lakukan dalam pengembangan nilai karakter. Dengan pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan oleh guru. Dengan kalimat-kalimat yang diucapkan guru ketika merespon anak ini juga bisa menolong memberikan penguatan nilai-nilai karakter. Kemudian berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, life skill, berkaitan dengan kemandirian, mandiri makan, mandiri memakai sepatu, mandiri untuk memakai baju sendiri, berkaitan dengan life skill. Perlu dikenalkan kepada anak-anak. Lalu lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif tidak hanya lingkungan fisik saja yang aman untuk anak, nyaman untuk anak, tetapi juga lingkungan sosial. Siapa yang dikatakan lingkungan sosial? Yaitu ketika dia berinteraksi dengan guru-gurunya. Apakah guru-guru bisa memberikan rasa nyaman? Tidak. Apakah ketika berbicara itu membuat anak-anak nyaman dan merasa aman berada di lingkungan itu atau tidak? Ini lingkungan yang kondusif, tidak sekedar lingkungan fisik tetapi juga lingkungan sosial. Lalu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Guru tidak instruktif, tidak mendirect terus-menerus, tetapi demokratis, bertanya apa yang sebaiknya kamu lakukan, menurut kamu bagaimana? Ketika anak mengerjakan sesuatu dan tidak bisa, kemudian guru tidak langsung kemudian memberikan solusi, tidak, tapi minta pendapat. Menurut kamu bagaimana supaya ini bisa dikerjakan? Demokratis, ya. Kemudian memanfaatkan media belajar, sumber belajar dan narasumber. Dan ini pasti harus dilakukan. Tidak sekedar paper and pencil, ya, tidak sekedar paper and pencil. Ini yang seringkali masih banyak saya temui di lembaga-lembaga. Anak-anak lebih banyak memanfaatkan paper and pencil. Guru-guru masih banyak menyediakan hanya kertas dan pensil. Tapi media-media yang lain belum dieksplor. Semakin banyak media yang bisa dieksplor anak, sebenarnya semakin banyak stimulasi yang bisa terjadi. Semakin banyak sinap-sinap yang akan tersambung dan itu membuat otak anak semakin ribut, ya. Ini prinsip pembelajaran. Baik, teman-teman. Sampai jam berapa? Jam 3, Pak. Jam 3 ya. Baik. Tanya jawab setengah jam. Setengah jam, oke. Baik. Lalu berikutnya, teman-teman, ini dimensi. Kalau kita ingin pembelajaran PAUD kita bermutu, di samping kita menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang tadi, ada beberapa hal yang perlu teman-teman refleksikan berkaitan dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Kalau teman-teman sekarang sudah mengajar, kalau yang belum, perlu refleksi, perlu mengingat ini bahwa ketika kita ingin pembelajaran PAUD bermutu itu ada hubungan yang positif antara guru dan anak.
Ada interaksi yang menstimulasi. Jadi interaksinya bukan sekedar interaksi ngobrol biasa, tetapi interaksi itu ada upaya untuk menstimulasi. Kata aman. Ada materi-materi kegiatan yang bermain yang fokusnya ke anak, bukan fokusnya ke guru, bukan fokusnya ke tujuan guru. Kurikulumnya mengacu pada kurikulum 2013 PAUD, karena yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah adalah kita menggunakan kurikulum 2013 PAUD. Ada penilaian yang objektif, ada pelibatan orang tua dan masyarakat. Ini dimensinya ya. Baik teman-teman, mari kita akan lihat video ini. Silakan, berkaitan dengan identifikasi, berkaitan dengan dimensi PAUD yang bermutu tadi. Isinya apa? Ini ada nggak namanya? Kenapa berapa? Coba ambil berapa itu angka berapa ya? Seperti ini. Sebuah sentra, kalau kita melihat ada dimensi pembelajaran PAUD yang bermutu, kira-kira ada apa saja dalam pembelajaran ini? Mungkin ada yang satu saja, waktunya cukup singkat, satu orang saja. Kira-kira ada? Oh ya, Ibu Erni Purwanti, Emi Purwanti, silakan Ibu. Bu Emi dari mana? Bisa menyebutkan juga asalnya. Silakan Bu Emi. Oh, tidak diaktifkan. Ya, silakan Bu Emi. Dari video tadi, kira-kira ada poin-poin dimensi apa yang muncul? Dari mana? Dari mana? IGABA Baki Sukoharjo. Oke, dari IGABA Sukoharjo, Bu Emi. Silakan Bu. Baik, dimensi pembelajaran yang boleh saya lihat melalui video yang sudah ditayangkan, ada beberapa guru mencoba untuk mendekati murid dan yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian lingkungan main yang saya coba perhatikan juga aman bagi anak. Materi kegiatan bermain juga berfokus kepada anak, dan penilaian yang diberikan oleh guru tadi mencoba untuk memberikan objektif. Jadi
tidak subjektif begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni dari IGABA Sukoharjo. Terima kasih untuk pendapatnya. Baik. Nah, teman-teman, beberapa hal tadi merupakan poin-poin tentang dimensi PAUD yang nanti dek. Ya. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir ini topik bahasan kita, diskusi kita yang terakhir tentang layanan holistik integratif. Ini saya yakin teman-teman sudah selenggarakan, tapi yang menjadi pertanyaan apakah sudah terintegrasi atau belum? Seringkali masih terpisah-pisah pada lembaga-lembaga tertentu. Mari kita lihat holistik integratif itu. Apa sih PAUD holistik integratif? Itu adalah penanganan anak usia dini secara utuh menyeluruh yang mencakup layanan gizi kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan. Jadi dalam satu atap, satu lembaga, satu satuan PAUD, satu TK, satu KB, satu TPA itu ada layanan yang terintegrasi. Layanan pendidikan, layanan gizi kesehatan, layanan pengasuhan dan layanan perlindungan. Yang itu tidak terpisah-pisah, gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan holistik integratif. Nah, yang dimaksud dengan layanan pendidikan, teman-teman, ini berkaitan dengan ketika kita menyelenggarakan pembelajaran sehari-hari yang seperti teman-teman sudah lakukan dan menerapkan 10 prinsip pembelajaran tadi. Itu yang berkaitan dengan layanan pendidikan. Kalau layanan gizi dan kesehatan, saya yakin teman-teman sudah sering temui itu berkaitan dengan mungkin pengukuran berat badan, tinggi badan. Ini salah satu contohnya yang umum teman-teman lakukan ya. Kemudian gizi, layanan menu tambahan, ada pengasuhan, itu berkaitan dengan parenting. Ada perlindungan, layanan perlindungan itu berkaitan dengan apakah lingkungan kita itu aman untuk anak, baik secara fisik maupun secara non fisik. Yang itu terintegrasi dalam satu lembaga. Ya. Itu ya Dek, itu ya teman-teman. Itu teman-teman topik kita. Jadi ada 4, 1 pengertian, tujuan dan ruang lingkup. Lalu yang kedua adalah landasan yuridis, kemudian filosofis dan ilmiah, dan yang ketiga adalah prinsip pembelajaran. Yang keempat adalah berkaitan dengan layanan holistik integratif. Baik. Saya kira cukup berkaitan dengan paparan, walaupun di sela-sela tadi kita bisa tanya jawab, monggo saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Endar telah menyampaikan materi konsep dasar PAUD yang sudah dijelaskan secara panjang lebar. Tentunya masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu disampaikan oleh peserta kaitannya dengan konsep dasar PAUD. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh beliau Wendar bahwa konsep dasar PAUD ini sudah sering sekali, sudah jamak disampaikan sebagai materi dalam berbagai kegiatan kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia PAUD. Akan tetapi yang namanya konsep dasar ini kan sesuai namanya menjadi dasar, menjadi fondasi bagi pembelajaran materi-materi pendidikan anak usia dini. Yang disampaikan Mbak Indar tadi diantaranya tentang landasan pendidikan anak usia dini, diantaranya ada landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan teoritis yang berdasarkan pada kajian-kajian dari ilmu PAUD yang sudah banyak sekali dikaji oleh para pakar. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini mungkin ada beberapa himbauan dari panitia, dari penyelenggara bahwa dimohon kepada peserta ini untuk ke depan ini dalam melakukan login menggunakan nama. Ini menggunakan nama dan asal lembaga, jangan merek
HP ya, jangan merek gadget. Jadi kita lebih mudah untuk dalam mengkoordinir. Jadi nanti kemungkinan kalau ke depan laku host nanti mengeluarkan Bapak Ibu kaitannya dengan tidak tertib karena menggunakan nama HP, nanti ya mohon dimaklumi, karena kalau menggunakan HP nanti kita kalau mengadakan tanya jawab ini menyebut merek, jadi nanti kita dikira mengiklankan sebuah merek HP padahal kita menyebut peserta ya. Jadi itu dimohon ke depan nanti mengganti nama, jadi waktu login diganti nama dan asal daerahnya dari mana. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan ini tetap dimohon menjaga jarak, sering cuci tangan dan menggunakan masker jika berkerumun gitu. Jadi mohon diperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, dimohon mengisi formulir evaluasi narasumber yang ada di link chat. Ini sudah di-upload oleh host di link chatnya. Ini mohon diisi evaluasi narasumber. Jadi setiap hari nanti host akan mengirimkan link evaluasi narasumber. Untuk hari ini sudah dikirimkan, nanti mohon peserta bisa mengisi. Nanti bisa mungkin bagi PL-nya bisa share ke peserta untuk mengisi link tersebut. Ya, masuk ke sesi tanya jawab, mungkin masih ada waktu sekitar 30 menit untuk melakukan tanya jawab. Bisa raise hand, mungkin yang pertama dari Ibu Siti Samsiah. Monggo Ibu Siti Samsiah. Sudah terlihat gambarnya? Mic-nya Bu, pakai headset aja mungkin. Belum masuk ya? Atau yang lain Mas Jindra bisa di dari chat. Bisa bertanya melalui chat. Kalau sekiranya melalui video conference belum bisa nyambung. Ibu Supiah. Ibu Supiah, monggo bisa bertanya. Atau Ibu Sarasati. Atau dari chat dulu Mbak Indar, ini bisa dari ini chat. Ada pertanyaan dari Ibu Eneng Nurjanah. Minta tolong dijelaskan lagi perbedaan yang di HI antara gizi dan nutrisi lah ini. Ya, baik. Di HI itu ada 5 layanan ya. 5 layanan. Layanan yang pertama adalah layanan pendidikan, lalu yang kedua layanan gizi, yang ketiga layanan kesehatan, yang keempat layanan pengasuhan, dan yang kelima layanan perlindungan. Nah, berkaitan dengan gizi, teman-teman, biasanya ini berkaitan ya gizi dan kesehatan. Nah, kegiatan-kegiatannya adalah kalau gizi itu ya berkaitan dengan asupan untuk berkaitan tubuh anak ya, untuk pertumbuhan anak. Nah, misalnya kaitannya dengan adanya menu-menu tambahan kegiatan-kegiatannya, ada PMT makan bersama, ada juga bisa juga berkaitan dengan kesehatan. Kalau kesehatan itu mungkin bisa pemberian vitamin, bisa juga berkaitan dengan kegiatan cuci tangan, ya, atau pengukuran tinggi badan, berat badan. Nah, itu yang biasa dilakukan. Kemudian kaitannya dengan perlindungan itu kaitannya dengan keamanan baik fisik. Jadi
ketika kita menyelenggarakan PAUD, ketika kita ingin memberikan layanan perlindungan adalah kita juga akan melihat peralatan atau perlengkapan yang ada di lembaga itu. Apakah aman tidak, runcing tidak. Kemudian keamanan perlindungan terhadap kekerasan juga. Jangan sampai kita memberikan layanan tetapi ada hal-hal yang membuat kekerasan ke anak. Jadi ada program-program supaya anak-anak itu dapat terlindungi. Program-program misalnya pengenalan tentang anggota tubuh, mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Itu juga berkaitan dengan program-program perlindungan. Nah, berkaitan dengan gizi dan kesehatan, teman-teman nanti akan membahas lebih detail pada materi yang lain. Seperti disampaikan di awal bahwa materi di pelatihan ini saling berkaitan ya. Ada konsep dasar, kemudian ada perkembangan anak, kemudian ada gizi kesehatan berkaitan dengan perkembangan anak. Tadi akan dibahas lebih detail karena ada prinsip-prinsip pembelajaran tadi. Cara belajarnya bagaimana nanti akan dibahas lebih detail berkaitan dengan materi cara belajar. Tentang gizi kesehatan dan nutrisi nanti akan dibahas lebih detail oleh narasumber yang berkaitan dengan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, jadi nanti ada materi khusus, memang ada jam pelajaran yang khusus membahas materi gizi dan nutrisi ya. Jadi mohon bersabar nanti ada tiba saatnya untuk pembahasan khusus mengenai materi gizi dan nutrisi. Kemudian ada lagi link dari link chat ini Mbak Endar. Bagaimana prinsip pembelajaran bisa diterapkan untuk masa pandemi saat ini, di mana anak di rumah didampingi oleh orang tua justru membuat anak-anak ditekan dengan tugas-tugas dari sekolah oleh orang tua karena menurut orang tua tugas-tugas dari guru harus segera diselesaikan lah. Ini masalah yang lagi up to date ini. Ya, masalah yang sering dan banyak dialami oleh para orang tua. Baik, ada sekarang istilah BDR, belajar dari rumah. Belajar dari rumah, ada yang menggunakan daring, ada yang luring. Menggunakan daring itu adalah dalam jaringan, jadi bisa online. Untuk lembaga-lembaga tertentu, untuk orang tua tertentu yang memungkinkan bisa melakukan pembelajaran itu. Ada yang luring, luar jaringan, artinya guru bisa visit ke rumah orang tua untuk mendampingi anak. Nah, ketika luring ini pun juga harus dengan syarat-syarat yang berlaku ya, dengan protokol kesehatan dan juga orang tua mengizinkan atau tidak ketika gurunya datang ke rumah. Bagaimana berkaitan dengan pendampingan orang tua? Kok sepertinya orang tua justru jadi guru yang membuat anak-anak tertekan gitu ya, karena harus menyelesaikan tugas di sekolah. Ini teman-teman beberapa waktu ini ada materi khusus BDR yang diselenggarakan, pelatihan yang diselenggarakan oleh GTK yaitu tentang BDR, belajar dari rumah. Itu ada materi-materi khusus. Kemudian bagaimana supaya anak tidak tertekan. Nah ini pentingnya tadi, kalau kita bicara tentang HI itu ada pendidikannya, gizi kesehatannya, ada pengasuhan dan perlindungan. Nah kita bisa lakukan layanan pengasuhan tadi, yaitu dengan menyelenggarakan parenting. Bagaimana menyelenggarakan parentingnya berkaitan dengan kebutuhan orang tua. Kalau berkaitan dengan pertanyaan itu kan dilihat bahwa orang tua membuat anak-anak tertekan. Nah, oleh karena itu guru atau lembaga atau satuan PAUD perlu membelajarkan orang tua bagaimana cara berkomunikasinya supaya anak-anak tidak tertekan. Jangan-jangan juga bahwa guru menekan orang tua supaya orang tua minta anak-anak untuk menyelesaikan semua tugasnya. Nah ini yang perlu dievaluasi juga ya. Kalau kita memberikan kegiatan ke anak melalui orang tua, maka itu hanya sebagai rambu-rambu saja mestinya. Option. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa mendampingi anak-anak dengan melakukan permainan ini. Tetapi bukan berarti bahwa itu harus dilakukan. Itu perlu dipesankan ke orang tua. Seperti yang kami laksanakan di lembaga kami, bahwa ketika kami memberikan kegiatan mingguan ke orang tua, maka kita memberi pesan bahwa kegiatan ini adalah pilihan. Anak tidak harus menyelesaikannya.
Jadi orang tua jangan memaksa anak untuk menyelesaikannya. Nah, di samping itu kami juga ada yang namanya mini parenting. Mini parenting itu kami menyelenggarakan parenting tapi online dengan kelompoknya kecil-kecil. Satu sekali online gitu untuk orang tua supaya itu lebih intens. Nah, seperti hari ini tadi kami menyelenggarakan mini parenting dengan orang tua, yaitu dengan topiknya bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan anak. Itu penting. Nah, oleh karena itu, kalau berkaitan dengan pertanyaan ini yang perlu dilakukan adalah sekolah harus bergerak. Sasarannya bukan hanya anak, tetapi sasarannya juga orang tua menjadi objek kita untuk menjadi sasaran pembelajaran. Ya. Begitu pertanyaan dari Ibu Rosita bahwa memang harus koordinasi ya Mbak ya, dari antara sekolah, orang tua dan murid itu harus saling koordinasi kaitannya dengan belajar dari rumah. Kemudian mungkin Mas Jendra bisa dibuka untuk pertanyaan melalui live. Ibu Supriyah ya, Ibu Supiyah, monggo. Atau Ibu Saraswati Lili Zubaidah. Nah, monggo Ibu Saraswati Lili Zubaidah, mohon untuk mengaktifkan mic-nya. Bentar. Ada lagi? Enggak. Monggo Ibu. Belum ada? Gambar mic di bawah mohon dipencet. Tidak bagus ya. Atau dari chat lagi, Mbak Endar, ini ada pertanyaan, apakah dimensi pembelajaran bermutu sama dengan holistik integratif? Nah, monggo Mbak Endar. Ya. Holistik integratif itu berkaitan dengan layanannya, layanan yang holistik, layanan yang terintegrasi antara berbagai bagian, gitu ya, baik layanan pendidikan, gizi kesehatan dan sebagainya. Dimensi pembelajaran yang bermutu berkaitan dengan prosesnya, bahwa holistik integratif tentu tetap harus bermutu ya, berkaitan dengan proses pembelajarannya. Walaupun ini ada integrasi antara pendidikan, antara kesehatan, gizi dan sebagainya, maka ini tetap harus bermutu. Tentu indikator-indikator bagaimana berkaitan holistik integratif itu ada. Kalau teman-teman nanti coba browsing atau download Juknis pembelajaran holistik integratif, Juknis PAUD holistik integratif. Di sana ada indikator-indikator yang dikatakan bahwa lembaga itu memang sudah melaksanakan pembelajaran yang holistik integratif. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang bermutu, ini kaitannya dengan layanan pendidikannya. Ya, layanan pendidikan tadi ada interaksi yang baik, kemudian ada penilaian yang objektif dan sebagainya berkaitan dengan layanan pendidikan. Mungkin itu, Mas. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan Mas Indra dari chat. Nah ini. Dari Ibu Nila Nirwana, Kabupaten Tegal. Mohon maaf, apakah kita bisa menjamin peserta didik terkena virus? Wah, ini terkait dengan teknis. Ini kaitan teknis ya. Ini monggo ini di daerah masing-masing bisa menyesuaikan. Kemudian ini dari Bariroh Ira. Dalam pandemi ini lebih efektif mana antara luring dan daring? Juga ada kunjungan ke rumah peserta didik. Ya, efektif mana luring dan daring. Ya. Kunjungan ke rumah juga ada kunjungan ke rumah. Nah, kunjungan ke rumah itu yang kami sebut dengan luring, luar jaringan, bisa datang ke rumahnya ya. Mana yang lebih efektif? Keduanya saling melengkapi. Teman-teman
luring itu tidak bisa sekaligus dalam satu hari dengan sekian anak. Tetapi daring bisa satu hari kita bisa langsung memberikan materi atau pembelajaran atau berkomunikasi dengan cukup banyak anak. Jadi dua-duanya ini saling melengkapi. Kita tidak bisa katakan bahwa luring lebih efektif dan daring tidak efektif, tidak. Atau daring lebih efektif dan luring tidak. Keduanya saling melengkapi. Oleh karena itu kalau kita ingin lebih bagus, tentu dua-duanya bisa kita laksanakan, baik daring maupun luring. Ada daring yang itu bisa kita berkomunikasi sekaligus dengan banyak anak, menyampaikan materi dengan cukup banyak. Kemudian diikuti dengan luring, kunjungan ke anak-anak yang tentunya dijadwalkan sesuai dengan kemampuan kita juga, waktu kita. Tidak mungkin satu hari, misalnya begini, teman-teman punya mengajar di satu kelas itu ada 10 anak. Daring bisa sekaligus 10 anak dalam waktu 2 jam atau 1 jam. Tetapi luring, kalau teman-teman luring dalam satu hari kemudian 10 anak, wah itu luar biasa, capek pasti. Karena pengalaman yang dilakukan guru-guru di Anak Cerdas itu bahwa satu hari itu biasanya mereka bisa mampu lakukan luring itu 1 anak. Ketika satu luring itu 1 anak, kunjungan ke rumah hanya ke 1 anak itu ternyata cukup banyak yang bisa kita gali dari anak, cukup banyak yang kita bisa berikan kepada anak. Dan salah satu kelebihan luring adalah kita juga bisa memberi contoh kepada orang tua yang saat itu ada di rumah tentang bagaimana sih mengajarkan ke anak-anak, bagaimana berbicara, memberi contoh cara berbicara kepada anak. Ini juga bagus untuk teman-teman lakukan ketika luring. Jadi dua-duanya saya pikir saling melengkapi, tidak ada yang lebih efektif dari yang lain. Mungkin itu, Mas Dodi. Iya, memang berarti harus memperhatikan sisi positif negatifnya dari luring dan daring ya, Mbak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari link chat lagi, ini karena yang Siti Mutiha belum bisa masuk. TK Kartini. Ini dari Siti Mutiah TK Kartini. Kalau media daring untuk pemberian kegiatan anak satu hari itu boleh tidak lebih dari 2 kegiatan. Ya, teman-teman, ini bedanya ya. Kalau biasanya ketika kita offline, tatap muka langsung dengan anak, satu hari itu kan kita membuat RPPH ya. RPPH satu hari itu sudah dibuat. Satu hari kita kadang membuat 4 kegiatan. Hari Senin 4 kegiatan, Selasa 4 kegiatan, Rabu 4 kegiatan, Kamis 4 kegiatan gitu ya. Itu minimal ada 4 kegiatan. Tetapi ketika dengan daring, kalau teman-teman lakukan itu wah repot sekali. Setiap hari harus memberikan, harus bertatap muka, kemudian memberikan satu hari 4 kegiatan. Besok RPPH lagi, besok RPPH lagi. Nah, oleh karena itu, ketika kita menggunakan daring, sebenarnya 1 minggu itu menjadi, jadi kita tidak perlu membuat RPPH yang harian. Ya, tidak perlu membuat RPPH yang harian, tetapi cukup RPPM saja. Nah, di RPPM itu kegiatannya adalah kegiatan untuk 1 minggu. Nah, teman-teman boleh di situ dicantumkan dalam di RPPM itu, kegiatan mingguan itu 1 minggu 5 kegiatan. Tapi 5 kegiatan jangan kemudian ini jadi keharusan untuk anak melakukan, tetapi itu menjadi semacam ide-ide gagasan untuk anak melakukan, untuk orang tua bisa membimbing mereka. Jadi kalau misalnya kemudian ada pertanyaan apakah boleh 1 hari 2, enggak apa-apa. Misalnya dalam 1 minggu di RPPM itu teman-teman membuat 6 kegiatan, 1 hari mau anak lakukan 2 kegiatan, besok 2 kegiatan, besoknya 1 kegiatan, besoknya 1 kegiatan, enggak masalah. Jadi itu kita ketika BDR ini dengan daring, saya ingatkan lagi bahwa kita tidak perlu membuat RPPH yang harian seperti offline, tetapi cukup RPPM. Di mana RPPM itu ada kegiatan selama 1 minggu yang bisa anak-anak kerjakan. Pengerjaannya juga mereka bisa memilih, tidak kemudian berurutan Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, tidak. Anak-anak bisa memilih. Mungkin itu.
Mungkin itu, mungkin tambahan dari saya Mbak bertanya, itu ada nilai maksimalnya Mbak? Enggak Mbak, semuanya jumlahnya itu dari jumlah, ya maksudnya kan saya kan juga punya anak kecil di rumah itu. Nah ini yang jadi problem kan kalau kebanyakan tugas, kalau di sekolah kan mungkin dia sama gurunya itu kan lebih bisa nurut, tapi kalau orang tua langsung yang menyuruh untuk mengerjakan tugas ini kan sulit, malah lebih sulit lah itu. Kadang tugas 2 cuma dikerjakan 1 nggak nyampe lah itu ada. Ya, sebenarnya tidak targetnya bukan target menurut saya anak tidak harus menyelesaikan, jadi jangan dipaksa sebenarnya. Berarti nanti kalau nggak mengerjakan juga tidak apa-apa. Oh enggak, jadi jangan dipaksa untuk harus menyelesaikan tugas, akhirnya membuat merasa tertekan. Orang tua akhirnya harus punya kewajiban bahwa guru harus kegiatan nih harus selesaikan. Orang tua yang merasa terkejar-kejar akhirnya mengejar-kejar anak juga. Jadinya malah bertengkar orang tua dan anak. Sebenarnya tidak ada keharusan bahwa misalnya dikasih guru 6 tugas kemudian 6-nya harus selesai. Tapi itu pilihan. Nah, saya tidak tahu kalau di lembaga yang lain ya, tapi saya harap teman-teman bisa memberi pengertian ini ke orang tua bahwa ketika kita menyusun kegiatan harian itu dalam 1 minggu itu, jangan sampai kita kemudian menekan harus selesai itu, gitu ya, harus selesai itu. Bahwa kegiatan BDR itu dengan daring itu ya bisa dengan lingkungan yang ada di rumah. Tidak harus paper and pencil, LKS gitu toh. Kemudian potret. Padahal ketika dipotret mungkin pas dalam posisi anak memang harus baik kan. Biasanya kan gitu. Orang tua kalau motret, kamu pas begini, kamu pas begini. Jadi akhirnya tidak asli masa, tidak natural gitu. Berarti mending alami mungkin mereka beraktivitas apa kita dokumentasikan. Jadi gurunya menyesuaikan KD apa yang muncul. Nah, menurut saya itu. Monggo Mas Rudin. Ada lagi pertanyaan mungkin ini dari Ibu Ribet Budi Utami mungkin yang mau bertanya langsung. Ini peserta itu sejumlah 300 sekian yang mengikuti kegiatan, mungkin PL. Ya maksudnya PL. PL nanti mungkin bisa membantu peserta yang ingin bertanya, ini bisa PL-nya bisa menghubungkan ke kami dengan mengangkat tangan, tombol raise hand. Kalau nggak ada mungkin kita membuka pertanyaan chat lagi satu lagi, Mbak Dan, mengingat waktu sudah. Oh Ibu Supiah, monggo Ibu Supiah. Oh iya Bu Supiah, silakan. Ini benar saya mau tanya. Selama daring apakah harus menyelesaikan kurikulum atau target ya? Itu apa feedback sama? Ibu Supiah bisa diulangi, mungkin peserta lain bisa mematikan speakernya dulu dan ada feedback. Bunda ini selama daring apakah harus menyelesaikan kurikulum atau target? Oh ya. Ibu Supiah dari mana Ibu? Dari IT Al-Madinah. Dari IT Al-Madinah Boyolali. Oh Boyolali, oh ya dekat. Baik, terima kasih Bu Supiah. Apakah harus menyelesaikan kurikulum? Tidak. Jadi kalau teman-teman terus bagaimana penilaiannya? Teman-teman coba aja dengan catatan-catatan saja ya, dengan catatan-catatan anekdot itu pasti lebih efektif. Jadi kalau kita mendengar arahan dari Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan bahwa kita tidak harus menyelesaikan kurikulum di masa pandemi itu, tapi lebih ke sikap, karakter. Apakah kemudian berarti tidak perlu melakukan? Ya tetap perlu ya, tetapi kemudian tidak memaksakan harus tercapai target-target kurikulum yang kita sudah rencanakan. Mungkin itu Mas Rudi. Ya, mengingat waktu sudah hampir selesai sesi tanya jawab, atau mungkin ada satu lagi? Itu yang ya satu lagi.
Ibu Yustini, monggo Ibu Yustini. Satu lagi pertanyaan. Ini lanjutkan. Mbak atau Ibu Ansori nggih. Ansori. Ya, monggo Bu, langsung aja. Mau bertanya, untuk masa pandemi ini, itu kan kita mengadakan BDR, belajar dari rumah. Ya. Semua itu kan ada plus minusnya. Bagaimana cara mengatasi minusnya pandemi ini, terutama pada orang tuanya, karena pada orang tua yang sibuk, itu bekerja di luar, itu tidak akan bisa memantau atau mendampingi putra-putrinya dalam mengerjakan BDR itu. Nah, itu solusinya yang terbaik itu bagaimana, serta bagaimana memberikan penjelasan kepada orang tuanya bagaimana itu BDR yang sebetulnya yang pas untuk anak didik usia dini ini. Terima kasih. Ya, baik. Itu juga menjadi kendala ya, menjadi kendala kita ketika kita melakukan BDR, sementara orang tuanya adalah orang tua yang bekerja, yang tidak bisa mendampingi anak selama di rumah. Nah, satu perlu dilihat, diidentifikasi, apakah di rumah itu ada selain orang tua tidak? Ada yang mungkin dia dengan pembantunya kah, mungkin dia dengan kakeknya kah, nenek kah, atau mungkin tante-tantenya, itu bisa juga diketahui dari sana. Kemudian yang kedua, meskipun tidak dengan orang tuanya, teman-teman, guru bisa juga memberikan pembelajaran lewat yang lain, ya. Kakeknya menjadi sasaran juga pembelajaran, jadi kemudian neneknya juga, tante-tantenya juga, atau omnya. Lalu yang kedua, bisa di akhir minggu. Oleh karena itu, saya sampaikan tadi bahwa ketika BDR ini, perencanaannya bukan perencanaan harian, tetapi perencanaan mingguan. Yang itu bisa dilaksanakan selama 1 minggu. Yang mana dulu yang dikerjakan, itu dalam 1 minggu itu ya, misalnya ada 6 kegiatan ya, udah kita nggak usah tentukan ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Kamis, tidak. Tetapi itu kegiatan dalam 1 minggu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada siapa-siapa? Maka yang bisa dilakukan adalah biasanya sore. Orang tua bisa mendampingi itu sore atau malam ketika mereka sudah pulang kerja atau pada saat weekend, hari Sabtu atau Minggu. Nah, ini yang biasa kami lakukan, pengalaman yang kami lakukan selama di Anak Cerdas, bahwa ketika kami melakukan daring, maka kami tidak menentukan sendiri waktunya. Jadi kami mengidentifikasi, meminta orang tua untuk memilih waktunya kapan mau daring. Jadi bisa saja satu guru itu melakukan beberapa kali daring dalam 1 hari, karena orang tua memilih. Ada yang memilih pagi, ada yang memilih sore atau malam karena mereka harus bekerja. Ada yang memilih mungkin hanya di weekend saja untuk daring dengan anak-anaknya. Dan itu kami layani. Jadi memang kondisi sekarang ini memang bisa memberikan pelayanan itu. Ini sama berkaitan dengan upaya untuk merawat orang tua ya. Kadang-kadang kan orang tua akhirnya karena daring ini kemudian keluar, anaknya diminta untuk ditarik dulu. Kalau di kuliah mungkin ada cuti gitu ya. Tapi kalau di sekolah kan tidak ada, ya keluar saja gitu. Nah, ini upaya juga kami untuk memberikan layanan yang terbaik supaya orang tua itu juga merasa bahwa walaupun daring, ternyata kami juga dilayani dengan baik. Anak-anak juga mendapatkan pelayanan yang baik. Kami sebagai orang tua juga tidak merasa kerepotan. Nah, ini mungkin salah satu tips juga untuk bisa teman-teman lakukan di lembaganya. Ya, demikian Ibu-Ibu peserta diklat berjenjang PP PAUD Dikmas tahun 2020. Waktu penyampaian materi dan tanya jawab sudah selesai sesuai dengan pedoman pelaksanaan diklat ini, bahwa materi untuk kegiatan ini, materi untuk konsep dasar PAUD ini 4 jam. Jadi 2 jam ini teori dan tanya jawab, dan 2 nanti berupa penugasan. Nanti setelah ini
Mbak Indar akan memberikan tugas pada peserta semua. Nanti dimohon bantuannya untuk PL-nya untuk mengkoordinir tugas itu nanti di-upload di akun PL ya Mas Indra ya. Sampai jam 7. Ya, kita batasi nanti sampai malam jam 7 untuk pembuatan penugasannya. Monggo Mbak Indar mungkin bisa menyampaikan tugasnya sama mungkin mengasih kesimpulan untuk materi hari ini sebelum nanti kita tutup. Ya, baik. Oh ya, yang paling bawah, satu slide sebelum terakhir. Baik teman-teman, seperti disampaikan Mas Rudi tadi bahwa ada di atasnya, ya, ada waktu kalau kita tatap muka offline, kalau kita ikut pelatihan ini adalah 4 jam ya konsep dasar PAUD. Oleh karena itu, karena ini hanya 2 jam, yang 2 jam teman-teman pakai untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Nah, ini tugasnya tugas kelompok bukan individu, jadi jangan merasa takut karena pasti akan lebih ringan. Nah, tugasnya yang pertama adalah menyebutkan poin-poin pandangan para ahli. Tadi teman-teman sudah lihat bahwa secara landasan filosofis itu ada beberapa ahli yang menjadi dasar untuk landasan untuk pembelajaran anak usia dini itu ya. Nah, silakan sebutkan poin-poin pandangan para ahli ini berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, apa saja. Lalu implikasinya apa dalam pendidikan anak usia dini? Ya, saya ulangi. Yang pertama, sebutkan poin-poin pandangan para ahli berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan implikasinya dalam pendidikan. Setiap ahli, si ahli satu misalnya, poinnya ini A, B, C, D, kemudian implikasinya apa dalam pembelajaran. Froebel, poin-poin yang dia sampaikan berkaitan atau pandangan-pandangannya tentang pendidikan anak usia dini itu apa? 1, 2, 3, 4 misalnya, kemudian implikasinya apa dalam pendidikan anak usia dini. Demikian seterusnya sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ahli yang teman-teman perlu cari poin-poin pandangannya dan buat implikasinya. Itu satu. Lalu yang kedua, deskripsikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan layanan PAUD holistik integratif. Ada masalah-masalah apa dalam memberikan layanan PAUD holistik integratif dan bagaimana solusinya. Nah, masalah-masalah ini tidak sekedar masalah dari anak, tetapi bisa juga dari kelembagaannya ya, mungkin dari gurunya, mungkin dari apanya gitu ya. Ini berkaitan dengan holistik integratif. Lalu sebutkan solusinya. Silahkan nanti didiskusikan secara kelompok. Satu kelompok berapa orang? 10. Sesuai dengan PL-nya ya Mas Indra ya. Satu PL berapa Mas Indra? Satu PL ada berapa orang? Maksimal 12. Oh, oke. Satu PL ada maksimal 12, oleh karena itu satu PL ada 2. Berarti 6 ya maksimalnya. Satu PL. Ya. Jadi satu PL dibagi menjadi 2 kelompok. Satu PL dibagi menjadi 2 kelompok. Maksimal satu kelompok bisa mengeluarkan kan minimal di mana? Jadi tetap yang kalau misalnya 6 itu berdua yang oh iya. Oke. Ya, maksimal begini, minimal satu kelompok itu ada 5 orang, minimal. Kalau misalnya dalam satu PL ada 10 orang, berarti itu dibagi 2. Kalau dalam satu PL ada 15 orang, berarti dibagi 2, gitu ya. Kalau satu PL ada 4 orang ya satu aja. Satu PL 5 orang ya satu saja. Mungkin itu dari saya. Ya, demikian para peserta BIMTEK tugas yang disampaikan oleh narasumber Mbak Indar, di mana ada 2 poin, yaitu yang pertama
serta dimohon untuk menyebutkan poin-poin pandangan dari para ahli, ada 6 ahli. Terus tugas yang nomor 2 yaitu deskripsi masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan layanan PAUD holistik integratif dan bagaimana solusinya. Untuk pengumpulan tugas nanti 1 PL itu kalau jumlahnya lebih dari 5 bisa membagi dua kelompok. Kalau di bawah 5 nanti cukup satu kelompok. Nah, nanti dimohon PL untuk mengupload tugasnya maksimal jam 7. Untuk penugasan ini menggunakan format Word atau PDF, nanti bisa diupload. Demikian materi untuk hari ini. Saya selaku moderator, jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Kepada Bu Endar kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan kali ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.